Shalom, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pernahkah Anda tersenyum di luar, tetapi sebenarnya sedang hancur di dalam? Pernahkah kita menyapa orang dengan penuh semangat, namun sebenarnya sedang memikul beban yang berat di dalam diri ini? Seringkali kita memakai topeng sukacita, sebuah senyum palsu untuk menutupi hati yang terluka. Izinkan saya membacakan sebuah ayat di dalam Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Puji Tuhan, Rasul Paulus menuliskan sesuatu yang luar biasa. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini bukan anjuran dari Paulus untuk kita berpura-pura bahagia. Tahukah, Paulus menulis ini bukan dari tempat yang nyaman, tapi dari dalam penjara. Wow. Lalu, apa sih rahasia sukacita yang sejati? Bagaimana supaya kita bisa memiliki sukacita yang tidak bergantung pada keadaan? Bagaimana maka kita membedakannya dari topeng sukacita? Saya ingin mengajak kita semua rahasia sukacita sejati sesuai dengan anjuran dari Rasul Paulus. Kita akan mengupas ayat ini, Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat. Puji Tuhan, saya ingin mengajak kita semua menyimak di dalam kalimat pertama dalam ayat ini, yakni bersukacitalah dalam Tuhan. Bersukacitalah bukan karena keadaan, tetapi di dalam Tuhan. Dunia seringkali mengajarkan kita untuk bersukacita saat semuanya berjalan lancar. Tetapi ternyata sukacita Kristen itu berbeda. Apa yang membuat ia berbeda? Sukacita Kristen ialah sukacita yang bersumber dari hubungan dengan Kristus. Ketika kita sadar bahwa kita telah diselamatkan, diampuni, dan dikasihi tanpa syarat, kita punya alasan yang kuat untuk kita bersukacita sekalipun hidup belum sempurna. Cobalah kita menanyakan kepada diri kita sendiri, apa sumber sukacitaku selama ini? Apakah aku bersukacita hanya karena semuanya berjalan sesuai rencana? Yang kedua, saya ingin mengajak kita memperhatikan kalimat bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa berarti setiap waktu, setiap musim hidup. Tak peduli ke waktu diberkati, waktu sedang diuji, di dalam segala keadaan, situasi, kondisi. Itulah arti senantiasa. Rasul Paulus tentu tahu apa itu penderitaan. Ia menulis ayat ini ketika ia sedang dalam penjara. Tetapi hal yang luar biasa, Paulus tidak menunggu keadaan berubah untuk bersukacita. Ia memilih sukacita. Kenapa? Karena sukacita adalah sikap iman. Inilah sikap iman orang Kristen yang sesungguhnya. Bersukacitalah senantiasa. Tak peduli situasi, kondisi apapun yang sedang kita alami saat ini. Bisakah kita tetap berkata, Tuhan Yesus baik, sekalipun keadaan ternyata tidak sesuai harapan? Marilah saat ini kita mau latih diri kita untuk memilih bersukacita. Bukan karena situasi, tetapi karena kita tahu siapa Tuhan kita. Yang ketiga, penekanan kalimat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Di dalam kalimatnya, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mengapa kalimat ini diulang? Karena ini adalah hal yang penting. Dunia seringkali memperhatikan bagaimana kita merespon masalah. Ketika orang percaya tetap bersukacita di dalam tekanan, itulah kesaksian yang kuat
kesaksian yang luar biasa, bukti dari iman orang-orang Kristen. Sukacita dalam Tuhan membuat kita berbeda dengan dunia ini. Ini bukan senyum palsu. Ini bukan topeng sukacita, tetapi damai yang lahir dari iman. Iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dunia ini memang tidak akan pernah berhenti menghadirkan tantangan. Tetapi ingat, kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan di dalam Tuhan Yesus Kristus kita bisa hidup dengan sukacita yang tidak tergoyahkan. Hari ini, saat ini juga, pilihlah sukacita. Bukan karena hidupku mudah. Aku memilih sukacita karena Tuhanku besar. Karena aku punya Tuhan yang hebat. Sukacita bukanlah topeng, tetapi respon iman kepada Tuhan. Sukacita adalah respon iman kepada Tuhan sebagai orang-orang Kristen sejati. Ketika dunia bertanya, apa yang membuat engkau bersukacita? Dan jawaban kita adalah, karena aku bersukacita di dalam Tuhan. Sekian dan terima kasih.